Saya Muhammad Orlando, ya, asal Timur Timur atau saat ini Timor Leste. Saya masuk Islam ya sudah cukup lama lah. Kalau bilang mualaf sudah tidak mualaf ya. Tapi santri saya yang di belakang, nah ini yang mualaf ya. Jadi saya masuk Islam udah mungkin ada 20 tahun ada ya. Jadi dibilang mualaf ya itu tidak cocok. Mualaf itu orang baru masuk Islam ya. Dan alhamdulillah ya perjalanan setelah masuk Islam ini biasa, tantangan sudah menjadi sunatullah, perjalanan mungkin dibully, difitnah, dihina, bahkan ya ada yang sampai ngancam. Tapi itu menjadi tantangan kita. Allah ingin tahu apakah kita benar-benar menjadi seorang muslim atau ya hanya slogan saja. Kata sebutan mualaf kini sudah tidak asing lagi bagi orang yang mendengarnya. Sehingga jika ada orang yang baru memeluk agama Islam maka orang itu disebut dengan kata mualaf. Kini sebutan kata mualaf perlu pemahaman yang lebih mendalam lagi. Sehingga tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi juga dapat memahami makna dari kata mualaf. Dan alhamdulillah setelah masuk Islam ini ya, tugas kita ada 4 nasihat yang tidak saya lupa. Pertama harus menuntut ilmu. Seorang muslimah apalagi dia baru masuk Islam, jadi harus menuntut ilmu. Dengan ilmu dia kenal Allah, kenal Nabi, kenal Islam dengan baik. Yang kemudian nasihat kedua yang saya dapatkan dari guru saya bahwa dia harus mengamalkan ilmu yang dapat sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang berkah. Adapun yang ketiga ya, ilmu itu setelah diamalkan dia dakwakan. Makanya tugas saya Pak ya, para pemirsa channel ini, channel Masjid Agung, alhamdulillah ya, tugas saya dakwah keliling ke NTT Timor Leste dengan ya apa yang kita mampu. Bisa kita dengan datang ke masjid-masjid atau bersama keluarga Kristen atau sahabat, kita bagaimana bergaul dengan adab, bagaimana dengan kepedulian sehingga orang melihat Islam itu indah, Islam itu bagus. Untuk menjadi seorang mualaf, tentunya bukan lagi suatu hal yang baru bagi orang yang benar-benar ingin masuk Islam. Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang pada siapa saja, tanpa ada yang bisa menghalangi. Sehingga banyak orang yang menjadi mualaf karena meyakini akan kebenaran ajaran agama Islam. Adapun setelah dakwah, orang marah, orang tidak terima. Ya, ada yang musyrik, sabar. Ya, sehingga dengan kesabaran ini, ya artinya apa? Ya, kita tidak putus asa, terus berjuang. Ya, walaupun dalam keadaan yang dimana orang-orang tidak suka. Dan alhamdulillah itu saya lakukan sudah dari tahun 2007 sampai hari ini. Dan dari perjalanan dakwah ini, inilah santri-santri kita sudah masuk Islam, ya dapat hidayah. Ya, senyum, masya Allah ya. Lihat mereka ada yang baru masuk Islam 2 tahun sudah hafal 2 juz, ada yang sudah mau masuk 3 juz, ya. Dan mereka ini adalah santri saya ya di yayasan yang saya baru bangun 2 tahun lalu, namanya Yayasan Rumah Ngaji Mualaf, ya ada di YouTube, ada juga. Bagi orang yang baru memeluk agama Islam dapat dikategorikan sebagai mualaf. Sehingga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang telah menjadi mualaf. Keduanya bila sudah masuk dalam Islam, untuk pertama kalinya mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang dibimbing seorang tokoh agama, seperti kiai atau ustadz, dan disaksikan minimal 2 orang saksi. Ini bagian dari ilmu yang kita dapatkan, keberkahan ilmu itu ya tidak hanya buat diri kita tapi untuk sekitar, apalagi para mualaf ya. Maka saya buat lembaga Yayasan Rumah Ngaji Mualaf ini bagian dari kepedulian saya terhadap teman-teman mualaf yang masya Allah banyak murtad, ada yang mau masuk Islam tapi tantangan, nggak ada tempat tinggal, nggak ada tempat dia belajar ya, sehingga ya setelah menuntut ilmu di Jawa Timur 7 tahun, di Jakarta sampai S1 selesai, saya lanjut 2017 ke Sudan untuk kuliah sampai tahun 2023. Itu saya kumpulin amunisi dulu ya, ibaratkan persiapan ilmu, pengalaman, dan setelah kembali ya saya bikinlah yayasan ini untuk wadah para mualaf tinggal di sana, mereka kuliah, mereka sekolah, dan mereka juga harus mandiri kerja sehingga mualaf ini menjadi kuat. Dan kita kakak ya, kita senior, kita tunjukkan bahwa ini loh Islam itu seperti ini ya, ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Menjadi seorang mualaf, merupakan salah satu anugerah yang wajib untuk disyukuri. Karena tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hanya orang-orang tertentu yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, hidayah juga bisa datang dari proses membaca dan mengkaji, serta meneliti dan berpikir kritis tentang isi Al-Quran sehingga ia masuk agama Islam.